Tok tok tok, Sinematok. Wah, nggak kerasa banget ya teman-teman, kita udah sampai di segmen terakhir Sinematok edisi bulan ini. Tapi justru disinilah nih keseruan puncaknya, karena di segmen ini aku bakal kasih kalian rekomendasi film-film yang akan tayang di bulan September 2025. Jadi buat kalian yang hobi nonton, siap-siap dicatat nih, karena ada banyak banget film menarik yang sayang banget buat dilewatin. Dari drama keluarga yang menyentuh sampai horor yang dijamin bikin merinding sendiri nih di kursi bioskop. Langsung aja nih kita mulai dari yang pertama. Oke, judul yang pertama ini agak bikin overthinking dikit nih. Andai ibu tidak menikah dengan ayah. Kayak judul thread di Twitter yang endingnya plot twist banget nih. Nah, film ini mengisahkan tentang Alin, seorang mahasiswi kedokteran yang harus pulang ke rumah karena beasiswanya terancam dicabut. Kepulangannya justru membuka kembali luka lama nih. Alin mendapati keluarganya disfungsional dan mulai mempertanyakan keputusan besar ibunya di masa lalu, yaitu menikah dengan ayahnya. Saat menemui buku harian sang ibu, Alin masuk ke dalam kisah cinta pertama dan pilihan hidup yang dulu sempat ada sebelum ada pernikahan ini. Nah, dari sanalah muncul pertanyaan besar, bagaimana jika ibu nggak menikah dengan ayah? Pertanyaan yang bukan hanya membuat Alin merenung tentang keluarganya, tapi juga tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan pasangan. Tayang 4 September, film ini menghadirkan drama emosional yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tentang pilihan, penyesalan, dan arti keluarga. Masuk ke horor, dan ini bukan horor biasa. Menjelang Maghrib 2. Nah, Menjelang Maghrib 2, wanita yang dirantai hadir sebagai sequel dengan cerita yang kelam dan syarat sejarah. Berlatar tahun 1920-an di masa Hindia Belanda, film ini mengikuti Giandra, dokter muda lulusan Sofia yang menolak praktik mistis dan berusaha menyelamatkan Laila, gadis yang dipasung nih di desa terpencil. Bersama jurnalis Rike, penyelidikan Giandra mengungkap misteri tentang kepercayaan lokal, trauma masa lalu, hingga pertanyaan besar seputar waktu dan takdir. Nah, lapisan kisah ini membuat film nih kerasa lebih dalam dibanding horor konvensional. Dengan atmosfer hening dan scoring minim, film ini menawarkan horor slow burn yang mencekam tanpa mengandalkan jump scare. Tayang 4 September juga siap bikin penonton kembali merinding saat senja menjelang. Oke, judul yang berikutnya nih agak frontal, Gereja Setan. Ya, kamu nggak salah dengar. Film Gereja Setan ini bercerita tentang Ripka, seorang wanita muda yang hamil di luar nikah dan ditolak sama keluarganya nih. Dalam pelariannya, ia justru terjebak dalam sekte sesat yang dipimpin Hendrik. Ritual-ritual gelap perlahan membuat Ripka kehilangan jati diri hingga terancam menjadi pengantin iblis. Serem banget nggak tuh? Nah, di balik kegelapan itu, Ripka menemukan secercah harapan lewat pengalaman rohani yang menguatkan imannya. Film ini bukan hanya horor dengan adegan ritual mencekam, tapi juga peringatan bahwa sekte ini berbahaya yang kerap menyamar dalam wajah keagamaan ini nih. Makanya kalian harus hati-hati. Nah, Gereja Setan ini tayang di bioskop mulai 11 September. Horor ini tuh bukan sekedar menakutkan, tapi juga bikin kita merenung tentang iman, pilihan hidup, dan sisi gelap manusia. Kemudian selanjutnya nih, film judulnya aja nih udah bikin deg-degan nih dari awal. Mama Pesan dari Neraka. Nah, film ini mengisahkan Putri yang hidup dalam bayang-bayang ibunya. Nah, Sari ini seorang peramal tarot terkenal. Setelah tewas dalam kecelakaan, Putri tiba-tiba menerima pesan misterius dari nomor telepon ibunya yang seharusnya udah nggak aktif. Nah, awalnya ia ngira bahwa itu iseng kali ya, tapi pesan-pesan itu tuh justru meramalkan masa depan yang menyeratnya ke dalam teror yang menakutkan. Nah, dalam usahanya ini nih mencari jawaban, Putri mulai mempertanyakan, apa ini benar-benar pesan dari ibunya atau justru jeratan neraka? Film ini tayang mulai 11 September dan siap menghadirkan horor yang menegangkan sekaligus penuh banget sama misteri. Selanjutnya nih, ada film barat yang judulnya The Long Walk. Kedengarannya kayak judul dokumenter perjalanan santai ya, tapi percaya deh, ini bukan film buat jalan-jalan sore. The Long Walk adalah adaptasi novel Richard Bachman alias Stephen King yang disutradari oleh Francis Lawrence, sutradara The Hunger Games. Bayangin nih, 100 remaja dipaksa jalan tanpa henti minimal 4, km per jam. Nah, melambat 3 kali, eksekusi di tempat. Gak ada yang bisa kabur, gak ada yang pemenangnya selain 1 orang terakhir yang akan bertahan. Nah, hadiahnya apapun yang dia mau seumur hidupnya, tapi bayarnya
nyawa semua peserta lain. Nyesek banget nggak tuh? Atmosfernya intens banget, tensinya nggak turun dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka The Hunger Games atau Battle Royale, siap-siap jantung deg-degan waktu film ini tayang 12 September. Pertanyaannya, kalau kamu ikut The Long Walk, kira-kira bisa tahan sampai sejauh mana? Dan yang terakhir, film yang paling nyeleneh bulan depan, judulnya Jadi Tuh Barang. Wah, unik ya judulnya. Jadi Tuh Barang ini cerita tentang Bonar, cowok apes yang baru aja diputusin sama Cantika karena dianggap nggak serius. Hidupnya makin runyam, duit tipis, hati tipis, malah ditawarin jadi pawang hujan. Wah, ngarik banget nggak tuh? Bareng dua sahabatnya yang juga lagi pusing hidup, Bonar belajar ilmu klinik dari Ki Rengga. Tapi belum apa-apa, dia harus bersaing sama Arnold yang lebih dulu dapat restu dari ibunya Cantika. Kocak, absurd, tapi tetap ada bumbu romantisnya nih. Intinya ini film soal hujan, cinta, dan perjuangan konyol biar hidup nggak makin kehujanan. Tayang 18 September, siap bikin kamu ketawa sekaligus senyum-senyum sendiri. Nah, itu dia 6 film yang bakal meramaikan bioskop Indonesia di bulan September 2025. Gokil ya, genrenya tuh lengkap banget. Ada drama yang nyentuh hati, horor yang bikin gak bisa tidur, sampai film komedi absurd yang ya susah dijelasin deh, mending kalian nonton sendiri. Kalau kamu harus pilih salah satu, film mana nih yang pengen kamu tonton duluan? Tulis di kolom komentar atau tag kita di medsos pakai hashtag Sinematalk biar kita bisa repost nanti. Terima kasih udah nemenin aku di Sinematalk kali ini. Sampai jumpa di Sinematalk berikutnya dengan film-film yang gak kalah seru. Saya Ami, pamit undur diri. Tok tok tok, Sinematalk!